Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Kandia. Saya dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2023. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang teknologi keamanan WhatsApp, enkripsi, OTP, dan proteksi data pengguna. Baik, yang pertama yakni tentang pendahuluan. Apa sih pengertian WhatsApp itu sendiri? Yang pertama, WhatsApp adalah aplikasi pesan instan yang digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia untuk komunikasi pribadi dan bisnis. Karena sifatnya yang luas, WhatsApp menjadi target utama kejahatan cyber. Mengapa keamanan WhatsApp sangat penting? Yang pertama yakni untuk mencegah penyadapan atau pencurian akun. Kedua, melindungi privasi pengguna dari peretas. Yang ketiga, menghindari penyalahgunaan data oleh pihak tidak bertanggung jawab. Ancaman yang bisa terjadi, yang pertama, peretasan akun. Yang kedua, pencurian data melalui phishing, di mana phishing ini biasanya kejahatan yang cukup luar biasa. Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh dari phishing. Yang ketiga yakni penyadapan komunikasi. Nah, teknologi keamanan WhatsApp menggunakan beberapa teknologi keamanan utama untuk melindungi pengguna. Yang pertama yakni enkripsi end-to-end, di mana menggunakan signal protokol untuk mengenkripsi pesan dari pengirim ke penerima. Hanya mengirim dan penerima yang bisa membaca isi pesan. Disimpulkan bahwa pengiriman dan penerima ini hanya orang dua, tidak ada pihak ketiga yang bisa membaca atau menerima pesan tersebut. WhatsApp tidak dapat mengakses isi pesan karena tersimpan dalam bentuk terenkripsi. Cara kerja, setiap pesan memiliki kunci enkripsi unik, di mana kunci ini biasanya berupa kayak angka. Dan yang dua, kunci enkripsi ini tidak bisa disalin atau dibuka oleh pihak ketiga. Lanjut, OTP, one to one time password, di mana saat login perangkat baru WhatsApp biasanya mengirimkan kode OTP melalui SMS atau panggilan suara. OTP ini hanya berlaku dalam waktu singkat untuk mencegah penyalahgunaan. Resiko, peretas bisa menggunakan social engineering untuk mencuri OTP. Cara mencegah pencurian OTP yang pertama ini jangan pernah membagikan OTP atau kode OTP kepada siapapun, entah dari teman, keluarga, bahkan orang yang tidak dikenal. Aktifkan verifikasi 2 langkah sebagai lapisan keamanan tambahan. Verifikasi 2 langkah, two-step verification. WhatsApp memungkinkan pengguna mengaktifkan PIN 6 digit jika ada percobaan login di perangkat baru. PIN ini akan diminta. Verifikasi 2 langkah ini banyak manfaatnya, tapi di sini saya jelaskan hanya ada 2. Yang pertama yakni mencegah pencurian akun meskipun OTP bocor. 2, memberikan lapisan keamanan tambahan. Nah, untuk cara mengaktifkan verifikasi 2 langkah, ada cara yang pertama yakni buka WhatsApp, di pojok kiri kanan ada tombol pengaturan. Nah, selanjutnya memilih akun untuk memverifikasi 2 langkah. Masukkan PIN yang kita inginkan, hanya 6 digit. Tambahkan email untuk pemulihan. Nah, kenapa kita disuruh menambahkan email? Yang pertama, jika kita lupa PIN, kita bisa memulihkan PIN dengan nantinya sedikit atau ya untuk muat verifikasi 2 langkah yang buka aplikasi WhatsApp, menuju akun, pilih verifikasi 2 langkah, ikuti alurnya dan nyalakan fitur tersebut. Dan nantinya akan fitur tersebut sudah diaktifkan.
Yang selanjutnya yakni mengenai di kasus yang ketiga dengan modus penipuan akun WhatsApp dengan metode SIM swap. Nah, kasus ceritanya ini. Biasanya seorang pengguna menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai operator seluler. Nah, semisal ini aku menggunakan operator seluler Telkomsel. Nah, penipu ini meyakinkan korban bahwa kartunya perlu diperbarui dan minta kode OTP yang dikirim SMS. Nah, biasa penipu ini menelpon eh, orang tersebut dengan mengaku bahwa dia adalah operator dari Telkomsel, contohnya. Nah, kemudian di contohnya, halo kami dari pihak Telkomsel memberitahu bahwa kartu Anda harus diperbarui dan nantinya akan ada kode yang bisa kirim kepada saya. Nah, itu salah satu contoh bentuk penipuan metode SIM swap. Nah, yang tindak meminta kode OTP yang dikirimkan melalui SMS setelah korban memberikan OTP kartu SIM korban dinonaktifkan dan akun WhatsApp berpindah ke perangkat pelaku. Nah, untuk ciri-ciri penipuan swap biasanya yang pertama ini pelaku berpura-pura sebagai operator seluler dan kedua meminta kode OTP melalui alasan teknis. Tiga, korban menghilangkan akses ke akun WhatsApp karena kartu SIM-nya dinonaktifkan. Nah, yang keempat ini solusi dan pencegahan. Yang pertama ini jangan pernah membagikan kode OTP kepada siapapun karena kode OTP ini sangat penting. Dan yang kedua yakni gunakan verifikasi 2 langkah agar akun tetap aman. Dan yang terakhir, jika kartu SIM dinonaktifkan, segera hubungi provider untuk mendapatkan kartu terbaru. Disebutkan bahwa kasus ini hmm, sudah marak. Selanjutnya, kunci sidik jari dan Face ID. Nah, ini pasti eh, semua user atau pengguna sudah menggunakan fitur ini. WhatsApp memiliki fitur ini mengunci aplikasi dengan finger lock di Android dan Face ID di iOS. Nah, kunci sidik jari dan Face ID ini mencegah orang lain untuk membuka WhatsApp meskipun ponsel tidak terkunci. Manfaat sidik jari dan Face ID ini banyak. Yang pertama, data bisa tidak dijoli orang lain. Ini tidak bisa membaca WhatsApp privasi. Nah, untuk cara aktifnya yang pertama buka WhatsApp di pengaturan privasi, pilih kunci sidik jari atau Face ID. Nah, aktifkan dan atur jeda waktu penguncian. Ini cara mengunci WhatsApp. Yang pertama buka WA, pilih akun, kemudian pilih kunci sandi, dan kemudian ikuti langkah dengan mengeklik tombol lanjut. Ini saya menggunakan iOS di sini. Kita lanjut Face ID, kita langsung sudah dan selesai. Seperti ini tutorial nah, notifikasi keamanan dan perangkat bertaut. WhatsApp mengirim notifikasi keamanan jika ada perubahan pada akun. Pengguna bisa mengecek perangkat yang terhubung di link device. Cara mengecek perangkat bertaut, yang pertama buka WhatsApp, pilih perangkat bertaut link device. Nah, kedua ini jika ada perangkat yang mencurigakan, pilih keluar dari semua perangkat. Nah, ini biasanya user dibuat untuk menaruh WhatsApp di device yang lain, misalnya di PC
atau laptop. Nah, eh, pembahasan yang sebenarnya yakni proteksi anti phishing dan pemblokiran spam. Kembali ke pembahasan awal yang tadi saya jelaskan sedikit phishing. WhatsApp ini memiliki fitur deteksi tautan berbahaya untuk mencegah phishing dan malware. Pengguna bisa melaporkan dan memblokir akun yang mencurigakan. Nah, untuk cara melaporkan spam, yang pertama buka obrolan dari nomor yang mencurigakan. Kedua, mengeklik laporan dan blokir. Ketiga, WhatsApp akan meninjau laporan tersebut. Nah, ini contoh studi kasus. Yang pertama studi kasus ada pertas akun dengan OTP palsu. Seorang pengguna menerima pesan dari WhatsApp support yang meminta kode OTP. Pengguna tidak sadar bahwa ini adalah phishing dan memberikan kode OTP. Akunnya akan diambil alih dan digunakan untuk menipu kontaknya. Nah, ini sudah banyak orang yang kena tipu. Karena kasus ini sudah sangat-sangat membahayakan. Nah, untuk solusi agar tidak terjadi pada pengguna lain, yang pertama ada jangan pernah membagikan kode OTP seperti pembahasan yang awal tadi, meskipun ke teman atau bahkan keluarga. Jangan kepada orang lain. Yang kedua, aktifkan verifikasi dua langkah yang sudah saya bahas di pembahasan sebelumnya. Nah, ini yang ketiga, jika akun diretas segera hubungi WhatsApp untuk pemulihan. Misalnya ada nomor WhatsApp itu sendiri. Nah, yang kedua yakni kasus penyadapan melalui aplikasi pihak ketiga, di mana seorang pengguna menginstal aplikasi tidak resmi untuk fitur tambahan backup. Aplikasi tersebut ternyata spyware yang mencuri data pesan dan kontak. Nah, ini solusinya. Jangan mengunduh aplikasi WhatsApp dari sumber tidak resmi. Biasanya ini banyak user yang lain yang menggunakan WhatsApp GB, WhatsApp, entahlah yang nama lainnya. Kalau yang saya pernah dengar nih, WhatsApp GB, dimana ini WhatsApp-nya bisa mencuri story atau melihat dan menyimpan foto sekali lihat. Nah, solusinya yang kedua yakni gunakan hanya aplikasi yang ada di Google Play Store atau App Store. Dan yang ketiga, periksa izin aplikasi sebelum installnya. Nah, kesimpulan dan saran dari pembahasan awal hingga akhir. Ini sedikit kesimpulan dan saran dari saya. Yang pertama, kesimpulan WhatsApp menggunakan berbagai teknologi keamanan seperti encryption, end-to-end, OTP, verifikasi dua langkah, dan biometrik. Biometrik ini yang tadi Face ID dan sidik jari. Namun, keamanan juga terkandung pada kebiasaan pengguna dalam melindungi akun mereka. Ya, ini dari saya sendiri. Buat keamanan tergantung pada usernya, di mana tidak harus menggunakan keamanan tersebut jika lebih nyaman. Misal, aku nggak mau nih pakai tentang Face ID karena prosesnya agak lama, tahu sidik jari. Nah, boleh kalian menggunakan itu. Nah, saran dari saya ini yang pertama, selalu aktifkan verifikasi dua langkah. Dan yang kedua, jangan pernah membagikan kode OTP, gunakan Face ID atau sidik jari untuk keamanan tambahan. Dan yang keempat, yakni periksa perangkat bertahap secara berkala. Dan yang terakhir ini, saya ulangi lagi, jangan klik link mencurigakan dalam pesan WhatsApp. Ini bisa terjadi yang namanya phishing, link-link yang tidak jelas. Nah, aku ucapkan terima kasih jika ada kurang yang berkenan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran tentang keamanan akun WhatsApp. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Muhammad Ibrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.